Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam mu'allifat al-kitab Sayyidina wa Abi Dimaski. Sallallahu alaihi wasallam wa umatina jatina sallallahu alaihi wasallam. Husanila mahadina al-asqiya malam ta'ala bi wa asati wa ali baik. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-qari salati tasbihi, bab tentang salat tasbih. Rawaina fi kitabi at-Tirmidzi. Qad rawaina, teman-teman diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ghairu hadisin, selain hadis fi salati tasbihi in dalam salat tasbih. Wala yasihu lan tidak sah minu saking ghairu hadisin apa kabiru syai'in, besarnya suatu. Waqalah waqad ro'a lan teman melihat berpendapat sapa Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin, lan selain seseorang min ahlil ilmi saking ahli ilmu salat tasbihi ing salat tasbih. Wa dzakaru lan padha nutur sapa ahlul ilmi al fadla ing keutamaan fihi. Ini bab tentang salat tasbih. Salat tasbih itu riwayatnya banyak. Ada hadis, ada bahkan selain hadis. Artinya riwayat tentang tasbih itu macam-macam. Ada yang hadis, ada yang selain hadis. Yang semua menunjukkan tentang keutamaannya salat tasbih. Sehingga sampai beberapa riwayat mengatakan Nabi itu pesannya lakukan salat tasbih kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap malam Jumat. Kalau nggak bisa setiap Jumat, setiap bulan. Kalau nggak bisa sebulan, paling nggak minimal setahun sekali. Itu saking menunjukkan pentingnya salat tasbih. Riwayatnya berbagai jalur. Kala ngendika sapa Tirmidzi, hadasana memberikan hadis naing kita sapa Ahmad bin Abdah. Wa qala hadatsana Abu Wahab qala sa'altu, nanya sapa ingsun Abdullah bin Mubarak en Abdullah bin Mubarak anis salati saking salat alladzi yusabbihu fiha kang maca tasbih sapa kita fiha ing dalam salat. Ini ada riwayat tentang caranya salat tasbih. Kala jawab sapa Abdullah bin Mubarak, caranya begini. Yukabiru takbir. Pertama takbiratul ihram setelah usalli sunatan salat tasbihi. Salat tasbih itu 2 rakaat. Totalnya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Pertama begini, setelah takbiratul ihram sumayakulu, setelah takbiratul ihram kemudian maca tasbih subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Itu setelah takbiratul ihram. Kemudian setelah maca itu sumayakulu, kemudian membaca khamsa asara maratan 15 kali. Maca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi baca tasbihnya setelah takbiratul ihram. Sebelum maca Fatihah. Itu cara pertama. Cara yang kedua dalam hadis yang lain itu maca tasbihnya setelah maca surat. Jadi setelah takbiratul ihram, iftitah, ta'awud, Fatihah, surat, setelah itu baru baca tasbih. Saat berdiri setelah maca Fatihah, maca tasbihnya membaca 15 kali. Ini kita bicara versi pertama. Maca tasbihnya setelah takbiratul ihram maca tasbih 15 kali. Kemudian maca ta'awud summa ta'awada wa yaqra'u bismillah, kemudian maca Fatihah wa Fatihah kali-kali, kemudian maca surat. Summa yaqulu,
kemudian maca tasbih lagi. Jadi setelah takbiratul ihram maca tasbih 15 kali, setelah maca surat di dalam berdiri itu masih baca tasbih lagi sebelum rukuk 10 kali. Sumarka setelah itu baca 10 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sumar yarka. Kemudian rukuk. Setelah rukuk, setelah doa rukuk subhanarabbiyal adzimi, kemudian maca tasbih 10 kali. Sumayarfa'u, kemudian mengangkat ra'sahu fayaquluha asron. Kemudian iktidal, setelah sami Allahu liman hamidah maca tasbih lagi 10. Sumayah judu, kemudian sujud fayaquluha, kemudian baca tasbih lagi asron. Sumayarfa, kemudian duduk di antara dua sujud fayaquluha asron. Sumayah judu, kemudian sujud yang kedua fayaqulu asron. Ini yang versi pertama, itu setelah takbiratul ihram maca tasbih 15 kali. Setelah 15 kali maca Fatihah, maca surat, sebelum rukuk maca tasbih lagi 10 kali. Kemudian rukuk, i'tidal dan seterusnya selesai. Satu rakaat setiap gerakan maca tasbih 10 kali. Itu versi pertama. Kalau versi kedua, hadis yang lain, setelah maca surat itu maca tasbih 15 kali. Nanti ketika mau berdiri rakaat kedua itu duduk istirahat, kemudian maca tasbih 10 kali. Totalnya sama. Nanti rakaat terakhir menjelang salam tahiyat itu baca 10 kali. Yusolli arba'a rakaatin. Oke, itu caranya maca tasbih. Yusolli salat arba'a rakaatin, 4 rakaat. Ala hada ing atase ini. Salat tasbih dilakoni 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustaz, bagaimana kalau kita nggak bisa 4 rakaat, bisanya 2? Ya nggak apa-apa. Tapi berarti pada kita sholat duha lah. Sholat duha itu berapa? 8 ya. 8 atau 12, 8, kemudian kita iso 2 atau iso 4, ya nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Sholat tasbih kalau iso 4, karena itu yang diajarkan Nabi. Kalau 4 gak iso ya 2. Yang penting kita lakoni. Fadzalika khamsun, maka totalnya maca tasbih tadi itu khamsun wa sab'una, 75. Apane tasbihatan fi kulli rakaatin. Salat tasbih itu setiap rakaat totalnya 75. 75 kali 4 berarti berapa? 75 kali 4 berarti 300. Berarti 4 rakaat itu kita baca tasbih 300 kali. Setiap rakaat 75. Yabda'u, memulai bi khamsi asara tasbihan, memulai tasbihnya 15 kali ketika berdiri. Sumayaqra'u, kemudian maca Fatihah, sumayusabbihu asron. Kemudian maca tasbih 10 kali. Yang penting hitungannya setiap rakaat 75. Bisa ketika berdiri itu 15, nanti ketika mau setelah sujud kedua mau berdiri, bisa juga kemudian duduk istirahat, maca tasbih lagi 10 kali. Atau nanti menjelang rukuk. Yang penting totalnya 75. Fa'in sholla, mongko lamun salat sapa man lailan, waktu malam, fal ahabbu, mongko tayang lebih saya sukai ilayah iku ayu salima, yen to salam fi rakaataini. Kalau kita nglakoni salat tasbih pada malam hari, maka lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa in shalah naharon, mongko lamun salat siang hari, fa in sa'a, ya boleh 2 rakaat salam, salama, tetapi boleh juga wa in sa'a lam yusallim. Kalau siang hari boleh 4 rakaat itu langsung tanpa salam. Berarti
sholat tasbih 4 rakaat sekali salam. Boleh. Atau yang lebih baik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa fi riwayatin Abdullah bin Mubarak anau qala yabda'u memulai fi ruku'i subhana rabbiyal azimi. Jadi maca tasbih tidak menggantikan bacaan yang ada loh ya. Jadi kalau menurut hadis ini ketika ruku' ya mengucap dulu subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu baca tasbih 10 kali masing-masing. Jadi kok kemudian karena kita maca tasbih 10 kali kemudian bacaan rukuknya hilang, enggak. Rukuknya tetap subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, kemudian ditambah tasbih. Paling 2 rakaat berapa menit? 10 menit paling. 10 menit kalau 4 rakaat ya 20 menit. Cek suwe ndelok sinetron. Nah, nggak akan, apalagi kalau udah ahli biasanya lebih cepat, nggak sampai segitu. Rabbiyal a'la summa yusabbihu, kemudian maca tasbih yusabbihu tasbihatin. Wakila li Ibnul Mubarak in saha lamuno lali fi hadas salati kita usolli sunatan tasbihi, maca niatnya salat tasbih tapi kemudian lupa gak maca tasbih, enek toh saking semangatnya kemudian lali fa in sahabi salati hadis salati hal yusabbihu fi sadratin, apakah kita butuh sujud sahwi asron qala la. Ternyata kalau kita misalnya berdiri ya maca Fatihah, mestinya setelah surat kita bisa baca tasbih 15 kali. Ternyata lupa, kemudian ruku. Setelah ruku kita baru ingat, oh iya tadi aku ngurung maca tasbih 15 kali. Sujud sahwi enggak. Nah, yang lupa tadi silahkan bisa diganti pada waktu ruku atau itidal atau sujud. Sing penting totalnya 300. Jadi maca tasbih bisa, kalau bisa berdiri ya berdiri saat itu. Karena ketentuannya begitu. Tapi kalau lupa nggak perlu ganti sujud sahwi. Maca tasbih nggak perlu sujud sahwi, tetapi sing penting totalnya 300. Jadi 300 itu bisa didistribusikan di setiap gerakan, atau kalau lupa dihitung di gerakan mana diganteni. Kata Ibnu Mubarak, la, tidak perlu ganti sujud sahwi. Innama hiya angin pesdine tes salat tasbih iku salasu mi'ati tasbihatin, yaitu maca tasbih 300 kali. Enak juga ini kita. Jadi nggak perlu andaikan lupa kita langsung ganti di tempat lain. Yang penting totalnya 300 kali baca tasbih. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi, itu tata cara salat tasbih. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Nabi Rafi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbasi maring Abbas. Ini salah satu yang populer riwayat salat tasbih itu dari Abbas, pamane Nabi. Abbas itu berarti bapake Abdullah bin Abbas. Nama Abbas inilah yang kemudian dipakai oleh putra-putrane, keturunannya pada waktunya nanti ketika mereka mendirikan khilafah Bani Abbas. Masih ingat setelah Bani Umayyah kemudian ada kekhalifahan Bani Abbas. Kekhalifahan Bani Abbas itu dari ini, keturunannya Abbas, pamane Nabi. Ya ammi, katakan Nabi, paman, ala asiluka, tidakkah kita itu sangat dekat, ala ahbuka, tidakkah kita itu, saya itu mencintaimu, ala angfauka, tidakkah saya ingin memberikan manfaat. Nabi mengawali pembicaraannya begitu, kayak kita gini, Mbak, kita ini kan teman dekat toh, nah gitulah bahasa kita. Nabi juga gitu, ala asiluka, bukankah kita itu sangat dekat, bukankah saya ini mencintaimu,
bukankah saya ini sangat memperhatikanmu? Apa jawabannya Abbas? Bala ya Rasul. Jawabannya bukan kok bala Muhammad, enggak. Bala ya Rasul. Jadi memanggil kanjeng Nabi itu tidak dengan Muhammad. Yang sering memanggil Muhammad itu biasanya orang Badui. Mat. Kayak orang yang enggak punya etika. Karena itu para sahabat Nabi tidak pernah memanggil kanjeng Nabi dengan namanya. Kita kan juga begitu toh. Enggak pernah dengan jambal, maksudnya begitulah. Kita dengan mbak, dengan kak, adik, itu sebetulnya etika kita. Bala ya Rasul, qala ya ami, paman, sholli roka'a arba'a rokaatin. Ini pesanin Nabi kepada pamannya. Sholli melakukan sholat sapa sira arba'a rokaatin 4 rokaat. Takra'u maca fi kulli rokaatin, setelah setiap rokaat maca Fatihatil Quran, yaitu maca Fatihah. Wa suratin lan surat. Fa idza qadaita nalikane wis selesai sapa sira al-qiraatu, fa idza qiyat nalikane sudah selesai apa al-qiraatu maca surat, fakul Allahu akbar alhamdulillah subhanallah, maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, maksudnya maca tasbih khamsa asarata maratan 15 kali qabla ayyar ka'a, sebelum ruku'. Ini kalau tadi yang Ustadz bilang tadi, ini versi kedua yang dari hadis ini. Kalau Nabi ngajarkan maca tasbih itu setelah maca surat 15 kali. Nanti kemudian setelah selesai sujud kedua mau bangun ke berdiri, kita duduk dulu sebentar maca tasbih 10 kali. Ini kalau riwayat dari Abbas yang tercatat di dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi kalau hadis yang lain, yang Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Mubarak agak beda. Maca tasbih 15 kali itu setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, sebelum maca Fatihah, maca tasbih 15 kali. Setelah itu maca Fatihah, maca surat, kemudian maca tasbih lagi 10 kali. Jadi ketika berdiri itu maca tasbih berapa? 25. Nah, kalau riwayat yang dari Abbas, berdiri itu hanya 15. Nanti mau berdiri yang kedua, setelah sujud kedua, kita duduk dulu, kemudian maca tasbih lagi 10 kali. Tapi totalnya sama toh, hanya tempatnya yang beda. Kalau yang hadis Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, dari Al-Abbas, itu ketika berdiri itu 15 kali. Sumarka, kemudian ruku, fakulha ngucapo asron. Kemudian setelah ruku baca 10 sumarka, sumarfa, kemudian takbiratul ihram, roksaka fakul asron. Sumahjud, kemudian sujud fakulha asron. Sumarfa, kemudian setelah itu sujud lagi, duduk di antara dua sujud, baca lagi 10. Sumasjud, kemudian sujud fakulha asron. Kemudian sujud kedua baca 10. Kemudian sumarfa, kemudian bangun dari sujud kedua, mau rokaat kedua. Fakulha asron, qabla antakuma, sebelum berdiri. Jadi setelah setelah sujud kedua, duduk istirahat dulu, kemudian baca 10 kali. Nah, ketika tahiyat akhir berarti dibaca menjelang salam. Setelah tahiyat akhir selesai, kemudian mau salam baca tasbih lagi 10 kali. Fatilka mongko utawi itu khamsun wa sabuna fi kulli rakaatin. Itu ada 75 tasbih fi kulli rakaatin setiap rakaat. Waya utawi totalnya iku salah sumiatin. Ada 300 fi arba'ati rakaatin yang dalam setiap 4 rakaat. Kata Nabi, apa manfaatnya? Falau kanat mongko lamun ono apa dzunubuka, dosamu iku misla romli ahli jin, sebanyak pasir di bumi. Andaikan dosa kita itu akeh koyok sebanyak jumlah pasir
di bumi, aghfarallahu laka. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita. Berarti salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita bertobat itu dengan salat tasbih. Salah satu bentuk pertobatan keseriusan kita itu dengan salat tasbih itu. Kala pamane Nabi itu yo padha mek kita. Kanjeng Nabi bilang lakukan salat tasbih 4 rakaat, maca tasbih totale 300. Pamane Nabi bilang gini, Kanjeng Nabi, mayastatiu ayyakullaha fi yaumin. Mayen sapane wong yastatiu mampu ayyakullaha ento nglakoni maca tasbih tadi fi yaumin. Siapa yang bisa nglakoni setiap hari? Kayak kita, Mbak, ayo salat tasbih setiap hari. Sinten sasa masa setiap hari. Pamane Nabi kayak kita juga. Atau kita kayak pamane Nabi. Dijak maca tasbih sebulet. Kanjeng Nabi lah setiap hari kayaknya enggak kuat. Kala Nabi ya faham. Ilam tastati lamun ndak mampu sapa sira antakulaha ento nglakoni fi yaumin setiap hari ya fakul fi jumatin. Kalau setiap hari enggak iso lakukan setiap Jumat. Berarti seminggu pisan lakukan salat tasbih. Kalau malam Jumat enggak iso, malam Minggu boleh Ustaz ya boleh. Malam Minggu kan santri biasanya ini toh ngatamnya Quran, enggak ngatamnya Quran, maca salat tasbih. Pokoknya kita waktu kosong. Pak, lae seminggu pisan gak iso gimana? Fa ilam yastati, mongko lamun tidak mampu sapa sira ayakulaha yen to nglakoni fi Jumatin setiap minggu fakul. Mongko nglakono sapa sira fi sahrin setiap bulan. Kalau seminggu sekali nggak iso setiap bulan lah, awal bulan. Terserah, yang penting dilakoni. Falam yazal, mongko terus-terusan dawuh sapa yakulu dawuh sapa Nabi lahu maring Ami, maring Abbas tadi. Kanjeng Nabi artinya pesen banget. Sampai terakhir itu Nabi mengatakan kulha fi sanatin. Lakukan setahun sekali. Nah, kalau setahun terakhir kita bisa lah. Tapi ternyata enggak ono ya, seumur hidup sekali. Minimal setahun sekali. Yang kadang Ustaz mengatakan like setahun pisan enggak iso ya seumur hidup sekali. Enggak ternyata. Nabi minimal setahun sekali. Lakukan setahun sekali minimal sholat tasbih. Kita biasanya pas apa ya? Lah kita bareng-bareng di pondok. Biasanya toh momen-momen tertentu yang kita kemudian sholat tasbih bareng, sholat hajat bareng. Paling enggak kita sudah terpenuhi lah kita ikut. Pas itu ikut ada. Berarti minimal Nabi pesennya lakukan sholat tasbih kalau bisa setiap hari. Kalau enggak bisa setiap minggu. Kalau enggak bisa setiap bulan. Minimal setahun sekali. Kata Nabi, manfaatnya adalah walaupun dosa kita sebanyak romli, pasir, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Kultu matur sapa ingsun kalang dika sapa Al Imam Abu Bakar Ibnu Arabi fi kitabi Al Ahwadi fi Sahih Tirmidzi, di dalam Sahih Tirmidzi hadits Abi Rafi, hadis Abi Rafi utai hadis Abi Rafi iku hadza iku dhaifun. Mana yang Abu Rafi? Yang ini hadis yang riwayat yang terakhir itu dianggap dhaif. Tapi hadis yang lain sahih. Artinya tadi yang sejak awal disampaikan, hadis tentang sholat tasbih itu banyak jalurnya, banyak rawinya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi karena banyaknya hadis, ada yang sahih dan ada yang dhaif, maka yang dhaif kemudian terdongkrak menjadi sahih karena ada hadis lain yang sahih. Ya pada ini jalur ini karena banyak jalur, maka kemudian yang lemah pun menjadi kuat. Laisa lahu aslun, tidak ada dasar fi sahihi wala fil husni. Yang dalam hadis sahih, hadis hasan tidak memenuhi syarat yang jalur ini. Sama dengan
kalau kita belajar tahrij hadis, ada hadis innamal a'malu binniyat, itu variasinya banyak banget. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu ada 4 atau 5 redaksi. Jalurnya banyak. Dari sekian banyak jalur itu, ada yang jalur lewat jalur ini sahih, lewat jalur ini tidak sahih. Jadi tidak sahihnya itu karena di sini lewat orang tertentu yang dianggap orangnya misalnya tidak hafid, tidak pinter, sehingga sing jalur ini tidak sahih, tapi yang jalur ini sahih, sehingga akhirnya totalitasnya menjadi sahih. Qala innama dzakarahu safatur mudil linubayina alaihi. Kenapa kemudian Imam Turmudi memasukkan hadisnya Rafiq tadi? Liyubayinahu alaihi, untuk menjelaskan, li alayah tarobihi, supaya tidak kemudian menjadi orang itu menjadi tertipu, karena artinya Turmudi itu ngajari kita untuk berpikir proporsional. Jadi dia tidak hanya meriwayatkan yang sahih, tetapi yang tidak sahih pun diriwayatkan, sehingga kita tahu kalau ada orang cerita mengatakan bahwa hadis salat tasbih itu tidak sahih, iya yang jalur ini, tapi yang lewat jalur yang lain sahih. Nah, jadi kita tahu mana yang pada kita berita banyak toh, tapi ada toh berita yang ini benar, yang ini hoax. Sehingga kemudian kita paparkan yang hoax itu ini loh, yang sahih ini loh, sehingga kita tahu oh ada yang hoax, ada yang sahih. Li alayu tarobihi, supaya tidak di simpang siuri. Qala wa qaulu Ibnu Barak laisa bi hujjatin. Qala ngendika sapa al-Ukaili laisa ora ana fi salati tasbihi apa hadis yasbutu. Tetapi wa dzakara Abul Farad Ibnu Jauzi apa hadis Ibnu hadisah salati tasbihi yang hadisnya salat tasbih wa turuqoha lan jalur-jalurnya summa do'afaha kemudian menganggap do'if seluruhnya wa bayana lan menjelaskan do'faha. Ada beberapa yang do'if tadi kemudian dijelaskan di mana yang dianggap do'if. Wa balaghana lan sampai pada kita an Imam Al-Hafidh Ibnu Abil Hasan Ad-Daruqutni rahimahullah taala as-sahhu sayin utawi sahih sesuatu fi fadhail suwari ing dalem keutamane maca surat tertentu iku fadlu qul huwallahu ahad. Kalau menurut Ibnu Ad-Daruqutni kita banyak toh fadilah maca surat Ikhlas, fadilah surat banyak, surat Waqiah dan seterusnya. Kata Daruqutni, hadis yang paling sahih tentang fadail maca surat itu adalah hadis tentang fadilah maca qul huwallahu ahad. Hanya itu yang sahih. Yang lain di bawahnya itu. Wa as-sahhu syai'in lan utawi sahih paling sahih sesuatu fi fadailus sholawati ing dalam fadilah nglakoni salat iku fadlu sholati tasbihi. Berarti riwayat tentang fadilah salat tasbih itu adalah riwayat yang paling sahih dibanding salat-salat sunnah yang lain. Sehingga kemudian sampai At-Turmudi kemudian meriwayatkan dari banyak jalur agar kita tahu bahwa di antara jalur itu ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi menurut Daruqutni salat tasbih itu adalah riwayat yang paling sahih. Maka zakartu hadat kalam musnadan fi kitab Tabaqatil Fuqaha fi tarjamati Abi Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni wala yazamu lan mesti min hadil ibarati ayakuna yang to ana apa hadis salati tasbihi hadis salat tasbih ku sahihan sahih fa innahum yaqulu hadza utai ini ku as-sahuma luwih sahih barang jaa kata fi babi dalam bab wa in kana dhaifan wa amruhu arjahuhu luwih banyak sahihnya wa aqalluhu lan luwih sedikitnya apane dhufan. Maksudnya begini,
sholat tasbih itu riwayatnya banyak. Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Tetapi dari sekian riwayat, dibanding dengan riwayat fadilah-fadilah yang lain, sholat tasbih itu jalur dhaifnya paling sedikit. Yang paling banyak adalah jalur sahihnya. Kalau yang riwayat yang lain, di antara banyak riwayat, yang banyak adalah riwayat dhaifnya. Sementara sholat tasbih yang banyak sahihnya. Kultu waqad nassa. Lan teman-teman memastikan sapa jama'atun min a'immati ashabina, saking para imam kita, ala istihbabi salati tasbihi, ing atase sunae salat tasbih. Minhum, sebagian dari para imam tadi adalah Muhammad Al-Baghawi dan Mahasin Ar-Royani. Qala Ar-Royani fi kitabi Al-Bahru fi akhir salati janazah, iklam ketawilah anna salata tasbih, saat temene salat tasbih iku muraghabun, disarankan fiha ing dalem salat. Yustahabu, disunahkan ayak tada, ento membiasakan ha ing salat tasbih fi kulli hinin, ing setiap waktu, artinya setiap hari kalau bisa. Wala taghfala, lan jangan sampai lupa anda saking salat tasbih. Banyak ulama mengatakan hendaknya bisa dibiasakan salat tasbih, jangan sampai lupa. Minimal ya seminggu pisan lah, kalau nggak bisa setiap hari. Masuk sebulan pisan. Biasanya sebulan pisan itu lupa pisan. Kalau terlalu lama kan lali juga toh. Paling nggak setiap malam Jumat, karena kita Jumat itu malam yang luar biasa, lakoni salat tasbih. Bisa siang, bisa malam, silahkan Anda bisa pilih. Bisa siang, bisa malam. Malam gak iso ya siang. Wakila hada qalau Abdullah bin Mubarak wa jamaatun wa qala wakila li Abdullah bin Mubarak insaha, lamuna lupa an fi salati tasbihi ayusabihu, anata sudah sujud fi sahwi asron tadi udah. Kalau kita pas salat tasbih kemudian lupa baca tasbih, maka nggak usah sujud sahwi, nanti lupanya diganti di tempat lain. Qala la, tidak perlu sujud sahwi, innama hiya salasu mi'ati tasbihin. Yang penting salat tasbih itu totalnya 300 kali. Wa innama dzukirtu wa innama dzakartu, lampir menyebut supaya ingsun hadal kalami fi sujud sahwi wa in kana qad taqaddama, teman-teman telah lewat li faidatin latifatin, yaitu karena ada faidah yang luar biasa. Wa ya anami setelah hadal imami idza hakka, lana cerita hadza alam yungkirhu, lan tidak ada yang menolak. Artinya fatwanya Abdullah bin Mubarak yang mengatakan bahwa kalau kita salat tasbih kemudian pas kondisi tertentu, misalnya ruku'e apa sujudé, kita lupa maca tasbih, maka tidak perlu diganti sujud sahwi. Itu tidak ada ulama lain yang menolak. Artinya bisa dipahami dan diterima. Nggak perlu sujud sahwi, yang penting kemudian nanti diganti yang lain yang totalnya 300 kali. As'ara dalika bi annau yuwaqifuhu fayaksiru mongko banyak sapa al-qailu, ulama yang mengatakan bihadzal hukmi. Artinya banyak ulama yang kemudian setuju dengan pendapatnya Ibnu Mubarak bahwa kita tidak perlu ganti sujud sahwi. Cukup pokoknya totalnya 300, 2 rakaat 1 seket, selesai. Oke, saya kira begitu. Nanti kita teruskan bab zakat. Yang penting kita usahakan dilakoni salat tasbih 4 rakaat. Kalaupun maksa ngantuk, yo 2 rakaat. Nah, setiap hari kalau bisa, kalau enggak bisa minimal seminggu sekali lah. Nah, sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna latifa'una wa bifaqina wa faqiana wa qarabatina Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna latifa'una wa bifaqina wa faqiana wa qarabatina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.